Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Maluku di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir lagi melalui program Ruang Publik bersama saya Eni Parinusa. Seperti biasa, jika kita muncul di layar kaca pemirsa melalui program Ruang Publik pasti akan ada banyak sekali hal-hal menarik yang akan diperbincangkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan hari ini tepatnya di studio TVRI sudah ada beberapa tamu saya yang akan menjawab semua pertanyaan pemirsa yang ada di benak pemirsa saat ini terkait dengan satu hal yang sekarang lagi hype, yang lagi banyak sekali diperbincangkan tentang ikan-ikan dan juga kondisi Teluk Ambon yang katanya terkontaminasi bakteri E. coli. Kita akan tanya-tanya sama 3 orang narasumber saya. Kita pastikan benar-benar tentang informasi yang sedang simpang siur di tengah-tengah masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian memutuskan tidak mau lagi mengkonsumsi ikan yang dijual di Pasar Merdeka. Well, we're gonna talk about it now selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan 3 orang narasumber saya. Harusnya ada 4 pemirsa tapi salah satunya last minute they cancel, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. So kita akan langsung berkenalan dengan 3 orang narasumber saya yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan dari pemirsa juga yang nantinya akan masuk bersama-sama dengan kita. Jika Anda berminat bisa langsung di line telepon. Langsung saja dengan narasumber yang paling dekat dengan saya, paling cantik juga. Hari ini ada Dr. Yosminata Pilato SPIDEA. Beliau adalah peneliti mikrobiologi laut dari LIPI. Selamat pagi Ibu Yos. Selamat pagi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan datang bersama-sama dengan 2 orang narasumber yang lain untuk berdiskusi masalah yang lagi happening banget di Kota Ambon. Kalau yang berikut ini pasti sudah banyak yang mengenali, ya kan? Beliau adalah salah satu pemerhati lingkungan, pakar lingkungan dari Unpati, ada Dr. Insinyur Abraham Tulalesi, MSI. Selamat pagi Pak Ampi. Selamat pagi Nona ini, selamat pagi pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Ampi sudah menyempatkan diri datang juga hari ini di studio TVRI. Dan last but not least, narasumber saya yang ketiga hari ini di Ruang Publik ada Bapak Sunardi Yanto SHMH. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Tunas Harapan. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu datang dan juga berdiskusi tentang apa iya ikan-ikan dan juga kondisi Teluk Ambon sekarang ini sudah terkontaminasi dengan bakteri E. coli. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya nih pandangan dari 3 narasumber saya pagi hari ini, dari Bu Yos, dari Pak Ampi sama Pak Ardi, melihat masalah ini seperti apa? Betul tidak masyarakat kemudian harus khawatir dengan kondisi saat ini yang katanya Teluk Ambon itu sudah terkontaminasi dengan bakteri E. coli? Kita mulai dari Bu Yos dulu nih, Ibu melihat masalah ini seperti apa? Oke, terima kasih Eni. Selamat pagi juga bagi masyarakat yang sedang menonton di rumah. Jadi kami di Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI sebenarnya secara rutin mengadakan pemantauan kualitas perairan Teluk Ambon. Tapi untuk sisi bakteriologis itu tidak dilaksanakan secara rutin. Nah, jadi data saya memang ada untuk beberapa tahun. Sejak tahun 2011 sampai yang terakhir sekitar tahun 2018. Kami mengadakan pemantauan itu bakteri coliform total yang ada di perairan Teluk Ambon. Kenapa coliform total? Karena coliform total sendiri ketika terdeteksi keberadaannya di perairan laut itu menunjukkan adanya kontaminasi bukan saja dari limbah seperti misalnya sampah rumah tangga, tapi juga tinja manusia atau tinja makhluk hidup berdarah panas. Jadi misalnya hewan-hewan peliharaan. Nah, jadi yang selama ini kami pantau itu kepadatan coliform total, di mana di dalamnya juga ada bakteri E. coli. E. coli merupakan salah satu golongan dari situ. Ketika terdeteksi di lautan, itu memang menjadi indikator bahwa kontaminasi itu terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kami temukan itu kepadatannya sebenarnya di Teluk Ambon berfluktuasi juga. Tergantung musim. Tetapi memang kepadatannya tuh selalu melebihi ambang atas. Jadi kalau keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 mencaratkan bahwa untuk baku mutu air laut, baik untuk wisata bahari maupun untuk pelabuhan, tapi juga untuk biota laut,
itu tidak boleh melebihi 1000 sel per 100 ml air laut yang diteliti. Jadi dari tahun 2011 sampai 2018 yang kami dapati memang kepadatannya tuh di Teluk Ambon selalu melebihi 1000 sel per 100 ml air laut. Jadi itu mengindikasikan memang secara empiris kita juga bisa lihat di perairan Teluk Ambon ya, bahwa sampah masih terlihat ya. Kemudian mungkin yang baru-baru ini yang bikin akhirnya masyarakat panik yaitu bahwa ada tulisan di Kompas kalau saya tidak salah ya, di salah satu media nasional bahwa dengan adanya WC-WC apung akan menimbulkan ya dugaan terjadinya banyak bakteri E. coli di perairan Teluk Ambon. Tapi saya sendiri sebagai ilmuwan dari pemantauan yang kami lakukan dari tahun 2011 sampai 2018, kesimpulannya sebenarnya ringkas. Yang pertama harus diteliti dulu bakteri E. coli yang ada di perairan Teluk Ambon itu apakah dia patogen atau tidak patogen. Yang kedua, ketika kita mau membeli ikan di sana di pasar apung, pastikan bahwa ikan yang dibeli itu dalam kondisi segar. Jadi insangnya masih merah. Saya rasa ibu-ibu kita sudah paham bagaimana caranya memilih ikan yang segar. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan dicuci dengan air yang bersih. Dan yang ketiga paling penting ikan dimasak sampai matang. Kalau dari saya memang mungkin itu sementara. Jadi sebenarnya dikonfirmasi nih sama Bu Yos, kita patut khawatir karena kandungan E. coli kita di atas rata-rata. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Coliform totalnya, yang dimana E. coli ada di dalam situ. E. coli ada di dalam situ. Dari 2011 sampai 2018 penelitian confirm bahwa di atas rata-rata. Nanti kita akan balik lagi ke Bu Yos untuk bertanya lebih lengkap lagi. Tapi kita ke Pak Ampi dulu nih. Kayaknya beliau punya banyak yang mau dikatakan pagi ini. Pak Ampi melihat ini dari kacamata pemerhati lingkungan nih, pakar lingkungan. Melihat masalah ini seperti apa? Apakah pantas kita panik? Ya, terima kasih Nona ini. Jadi memang para pemirsa sekalian yang di rumah, Teluk Ambon ini menjadi tong sampah terbesar di dunia. Teluk Ambon ini dia merupakan tempat di mana penampungan sampah yang terjadi. Jadi kalau kita misalnya penduduk kota Ambon itu katakanlah 450.000 penduduk, dengan produksi sampah misalnya 0,5 kilo per orang per hari menurut WHO, maka itu kan ada kurang lebih sekitar 200-an ton produksi sampah per hari. Lalu kalau diukur dengan kemampuan pemerintah kota menangani sampah, maka kita sudah akan terukur di situ. Berapa ton sampah yang tidak tertangani oleh pemerintah kota, maka yang sisa itu ya tentu sebahagian besar akan menuju ke teluk. Pasti karena dia masuk melalui 5 sungai besar yang ada di kota. Itu sudah pasti. Demikian juga di Teluk Ambon sendiri, terutama pesisirnya pada wilayah perkotaan, yang daerah Pasar Mardika dan lain, itu kan pusat aktivitasnya tinggi. Di sana tuh aktivitas masyarakat yang tentu juga akan menghasilkan limbah-limbah yang berisiko. Ada juga di sana rumah potong hewan misalnya, yang dekat sekali dengan sungai yang kemudian akan masuk ke perairan juga Teluk Ambon. Dan ini tentu sangat berisiko untuk produksi dari coliform ya, di dalamnya ada E. coli, ada salmonella dan lain-lain itu. Dan kalau seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi dari teman-teman di LIPI itu kan ada terukur, itu kan sudah untuk coliform total itu kan sudah hampir 27 kali dari standar baku mutu Permen LH itu 51/2004 itu kan. Kemudian kalau E. coli itu ya hampir di atas 15 kali ya standarnya untuk baku mutu. Ini tentu punya resiko yang tinggi. Kemudian ini sangat lengkap ketika Pasar Mardika dan pasar ikan ada di situ. Nah, kenapa ada di situ sangat lengkap? Karena saya sering sekali ke pasar, termasuk orang yang senang berada di pasar. Dan di pasar ikan itu kan orang mencuci ikan-ikan itu kan rata-rata menggunakan air yang diambil dari laut. Kalau Anda lihat di pasar ikan itu mereka membolongi bawahnya, lantainya dibolongi dan itu digunakan
tinggal Mengambil timba, siram ikan untuk mencuci ikan. Nah, ikan itu semua dicuci dengan menggunakan air di pasar pesisir itu yang teman-teman dari LIPI meneliti, konsentrasinya justru tinggi di situ. Dan itu yang dipakai untuk mencuci ikan. Dan yang lebih enaknya yaitu seperti ikan-ikan tongkol ya, ikan yang besar-besar dalam ukuran besar itu dibelah dan pencuciannya kan semua menggunakan air itu. Jadi lebih lengkap memang untuk distribusi coliform ini ke masyarakat. Ya, jadi ya selanjutnya tentu lebih indah akibatnya ya untuk kita ya. Hal ini memang bermasalah. Betul. Karena fasilitas di pasar itu sangat memprihatinkan. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Seharusnya ada instalasi air di pasar yang murni tersedia air tawar dalam jumlah banyak dan dengan harga yang murah, kalau perlu gratis. Karena ini orang-orang jual ikannya orang-orang susah semua. Yang kaya memang yang pemasok-pemasok, tapi yang masyarakat yang papa lele ini kan untung berapa mereka. Betul. Jadi dari dua narasumber kita sebenarnya sudah harus concern. Sekarang kita ke Pak Ardi nih. Dari pandangan Pak Ardi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kira-kira kondisi ini seperti apa? Ya, terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Sebelumnya saya mesti jelaskan boleh. apa itu LPKSM. Oh, boleh. Karena Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat itu pertama kali dan satu-satunya di Maluku hanya ada di yang saya tangani sekarang. Jadi tugas dan wewenang daripada Lembaga Perlindungan Konsumen itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Itu bagaimana mengawasi dan bersama-sama dengan institusi atau pemerintah, dalam hal ini Deperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ataupun dinas-dinas terkait untuk mengawasi daripada pelaku usaha. Terkait dengan masalah bakteri E. coli yang ada pada ikan ya, kalau yang tadi Ibu bilang tadi, yang ada pada ikan. Sebenarnya kami Lembaga Perlindungan Konsumen itu harus melihat dulu. Kami dalam hal ini mengawasi pihak penyebab daripada bakteri itu pada ikan. Kita lihat dulu. Setelah kita lihat penyebabnya ini apa. Kalaupun penyebabnya tadi yang dikatakan bahwa jamban yang ada pada pasar Mardika ataupun sampah, ini berarti kita harus memanggil pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, siapa yang membuat jamban ini. Unsurnya kan itu, poinnya itu. Kita harus panggil dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagaimana bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen supaya bagaimana ditindaklanjuti. Karena yang dirugikan ini orang banyak, bukan saja segelintir orang, tapi ini untuk bagaimana untuk konsumsi sehari-hari orang. Sehingga, dan ini salah satunya juga ketimpangan yang memang ada di Maluku. Semua instrumen itu sudah ada, Lembaga Perlindungan Konsumen sudah ada, Industri Perdagangan Provinsi Kota dan Provinsi sudah ada, BP POM sudah ada, tetapi ada satu yang tidak ada. Makanya saya menegaskan kepada Gubernur dalam hal ini untuk membuat BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Karena ini yang seharusnya yang ditunggu-tunggu oleh konsumen di Kota Ambon. Hal ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Selalu banyak permasalahan tentang konsumen di Kota Ambon, tapi tidak ada penyelesaian. Kami dari lembaga paling tidak kami hanya bisa mengawasi atau menegur, tapi tidak bisa memberikan sanksi, baik sanksi pidana ataupun sanksi administratif bagi pelaku usaha. Jadi kalau saya sih kesimpulannya seperti itu. Nanti mungkin ada yang ditambahkan dari. Jadi ini akan jauh lebih menarik jika narasumber yang seharusnya ada di sini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota bisa hadir, Pak Pit. Tapi last minute beliau cancel karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kita moving on, saya mau kembali lagi ke Bu Yos nih. Sebagai peneliti mikrobiologi laut dari 2011 sampai 2018 hasilnya fluktuatif beda-beda. Kira-kira yang masyarakat tahu sekarang masalahnya muncul karena jamban, tapi ternyata masalah yang jauh lebih dalam adalah sampah di Teluk Ambon.
Ada yang mau dijelaskan Bu terkait dengan, karena kita harus memberikan penjelasan dulu nih kepada masyarakat Kota Ambon yang sedang menyaksikan Ruang Publik hari ini, seberapa bahaya ini sampah ke dalam Teluk Ambon. Hasilnya seperti apa dan outputnya nanti untuk masyarakat seperti apa. Tapi kita tahan dulu, sepertinya sudah ada penelpon, Bu Yos, Pak Ampi sama Pak Adi, kita terima dulu telepon pagi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera. Iya, Waalaikumsalam, sama siapa ini Pak? Bapak siapa di mana Pak? Ini Pak mengenai isu lingkungan, khususnya sebentar Teluk Pak, Ambon ini. dengan Bapak siapa di mana? Poli di rumah 3. Dengan Pak Poli di rumah 3, silakan. Ya, TVRI Maluku. Selamat pagi. Jadi begini Ibu Yos, saya kebetulan mau bilang, tanya pada Ibu ini. Kalau ikan tuh ada 2 jenis Ibu yang hidup dalam laut. Ada demersal dan ada pelagis. Nah, ada moluska, ada krustase. Nah ini kalau menurut Ibu dari LONLIPI penelitian, dari ikan pelagis itu jenis apa saja yang terkontaminasi? Khususnya bakteri E. coli, Enserisa coli ini Ibu, lengkapnya seperti begitu. Yang pertama. Yang kedua, ikan jenis demersal apa saja yang ada di Teluk Ambon ini? Kemudian moluskanya seperti apa? Kemudian krustasenya seperti apa? Begitu yang Ibu harus sampaikan juga kepada Pak Poli, nanti kalau misalnya ini bisa disambung lagi ke 355-913. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak Poli untuk Ibu Yos tentang jenis apa saja yang terkontaminasi dan jenis-jenis ikan apa saja, sepertinya dari yang beliau sampaikan jenis-jenis ikan apa saja yang ada dalam Teluk Ambon dan yang terkontaminasi apa aja nih Bu. Sebelum Ibu jelaskan, kita kembali lagi ke penjelasan tentang E. coli dan yang batas ambang normal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan. Langsung dulu sama pertanyaan Pak Poli ini. Oke, ini terima kasih Pak Poli dari rumah 3 ya tadi untuk pertanyaannya. Jadi begini, saya harus luruskan kembali bahwa kami di Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI, sebelumnya instansi kami bernama Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Biota Laut LIPI di Ambon. Okay. Itu penting untuk menjelaskan seperti itu, jangan sampai nanti Bapak Ibu di rumah bilang kok Pusat Penelitian Laut Dalam tapi menelitinya bakteri yang di pesisir ya. Jadi sebenarnya dari situ ini. Saya kembali ke pertanyaan Pak Poli, saya mau luruskan bahwa yang kami teliti itu kualitas air lautnya. Okay. Jadi tidak sampai di biota lautnya Pak. Okay. Itu yang harus dilihat pertama dulu. Terus yang kedua, kemungkinan kontaminasi E. coli atau dalam secara umum bakteri coliform total di seafood, di makanan yang berasal dari laut. Jadi seperti misalnya tadi yang disebutkan Pak Poli, kerang-kerangan, kemudian ada juga moluskanya, krustasea, kemudian ikan. Ya itu tadi, saya kembali ke pernyataan saya yang awal, pernyataan pembuka yang awal. Tergantung dari bagaimana cara biota lautnya itu diolah sebelum dikonsumsi. Jadi sebenarnya dari awal, dari biota lautnya diambil dari perairan, kemudian dibersihkan sampai dimasak, apakah melalui tahap-tahap yang secara sanitasi dan higienis dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Bu Yos, kita tahan dulu, sepertinya sudah penelpon lagi. Halo. Pak Ampi, Ibu beta masuk lagi. Oh Pak Poli balik lagi, oke. Ya. Oke, silakan Pak Poli. Kalau kita bicara lingkungan Teluk Ambon ini, kebetulan beta sendiri tinggal di pesisir Teluk Ambon ini. Jadi memang terkait dengan apa yang sudah beta tanyakan tadi, barangkali satu indikator dari kehidupan laut yang sudah tercemar itu kan Dedama desotum Ibu ya, bulu babi itu, Dedama itu. Itu kan salah satu indikator juga bahwa kehidupannya kalau banyak di karang, itu kan menunjukkan indikator laut kan sudah rusak Ibu. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu dengan penelitian yang sudah cukup lama, saya mengatakan begini, apakah yang terurai misalnya kotoran manusia itu kan secara biologisnya akan terurai dan itu mungkin bakteri E. coli-nya akan cukup lama akan terjadi bakteri E. coli menurut saya Ibu. Tapi yang paling berbahaya itu plastik Ibu, anorganik itu kan plastik itu. Nah, di Teluk Ambon sini saya di daerah Rumah 3 ini kan setiap saat ini kan jadi masalah. Bersih pagi, sore sudah ada. Bersih sore, pagi hari sudah ada. Nah, itu persoalannya. Jadi terkait dengan ini Bu, barangkali Pak Ampi, solusinya seperti apa di Teluk Ambon. Ini harus disosialisasikan sehingga masyarakat itu tidak makan ikan sembarangan. Kalau Ibu dorang, Pak Ampi dorang bisa sosialisasi seperti itu barangkali. Menurut saya
Demikian mungkin bisa saya komentar. Terima kasih, selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi Pak Poli. Oh berarti lebih kepada protes nih karena Teluk Ambon sudah tercemar. Silakan lanjutkan Bu Yos tentang penjelasannya kepada semua masyarakat. Kita kembali lagi ke pertanyaan awal tentang seberapa danger E. coli itu dan kandungan yang paling maksimal yang taruh oleh Kementerian 1000 apa namanya Bu? 1000 sel per 100 ml air laut. Jika lewat seperti kita, bagaimana nih dampaknya kemudian kepada masyarakat? Oke, jadi begini ini juga informasi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ada dua bakteri indikator, ada colitinja dan coliform total. Kalau colitinja itu dipantau untuk mendeteksi pencemaran air laut oleh tinja makhluk hidup berdarah panas. Jadi seperti manusia termasuk di dalamnya. Kalau coliform itu yang kelompok lebih general. Nah, itu dipantau ketika dia terdeteksi dalam perairan, saya ulangi lagi tadi, itu menandakan kemungkinan adanya bakteri-bakteri patogen, bakteri patogen lainnya yang jauh lebih berbahaya seperti misalnya salmonella atau shigella. Jadi bakteri-bakteri lain yang bakteri atau parasit yang mampu menyebabkan penyakit-penyakit seperti misalnya tifus, disentri, kolera, begitu. Ketika terdeteksi coliform total di dalam lingkungan, misalnya di dalam air laut, itu mengindikasikan bahwa kita harus waspada. Di dalam air laut itu sendiri kemungkinan ada bakteri-bakteri patogen yang mampu menyebabkan penyakit pada masyarakat. Nah, ketika air itu sendiri dipakai untuk misalnya menyiram ikan, ya akhirnya ikannya sendiri sebenarnya tidak diolah secara higienis gitu kan. Bisa terkontaminasi. Ketika ikannya tidak dimasak dengan matang, ya memang akan, tapi saya kembali lagi ke pernyataan saya tadi. Bakteri E. coli sendiri ada yang patogen dan tidak patogen. Sekarang yang Pusat Penelitian Laut dalam LIPI punya datanya adalah cuma kepadatannya di dalam air laut. Yang kita belum punya yaitu bahwa apakah bakteri E. coli yang ada di perairan Teluk Ambon itu jenisnya patogen atau tidak. Dan kalaupun ada patogen, ada berapa banyak strainnya. Dan ketika patogen, jenis penyakit apa yang bisa disebabkan. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah jika ikan-ikan yang kita beli dari pasar Merdeka itu kita kelola dan kita masak dengan matang. Dengan gitu ya? matang. Jadi gitu ya? semuanya dari awal sampai akhir. Jadi ketika ikan ditangkap, kemudian ikan dijajakan, kemudian ketika ikan dicuci, dan kemudian ketika ikan dimasak, itu semua prosesnya higienis. Jadi saya rasa mungkin tadi yang diusulkan Pak Ampi juga harus mendapat perhatian. Artinya harus ada alternatif yang cukup baik, yaitu menyediakan air tawar dalam jumlah yang besar. Saya setuju bahwa pedagang-pedagang papa lele kita itu sendiri kan sebenarnya masyarakat dari kaum ekonomi lemah. Jadi mereka juga sebenarnya harus dibantu. Membuat panik masyarakat tidak menyelesaikan persoalan. Sekarang harus dicari solusi yang baik untuk semua pihak. Jadi konsumen juga tidak panik, tapi pedagang juga bisa melaksanakan aktivitas perekonomian mereka dengan baik. Pak Ampi sebagai pemerhati lingkungan kira-kira sudah ada input belum nih dari para pemerhati lingkungan kepada pemerintah kota terkait kondisi kita yang sekarang? Karena dari LIPI aja sudah melakukan penelitian dari 2011 dengan kondisi Teluk Ambon seperti itu. Berarti makin hari makin kesini makin parah kondisinya. Dari pemerhati lingkungan sudah pernah Pak melakukan audiensi dengan pemerintah kota? Ya, boleh masuk sedikit yang Pak Poli punya tadi dulu? Boleh Pak. Ya, jadi Pak Poli yang berada di Rumah 3, beliau ini kan juga seorang sarjana perikanan, banyak melakukan penelitian ketika bertugas di Pusat Studi Lingkungan Unpati dan bekerja di Unpati, cukup intens. Jadi memang beliau cukup tahu banyak tentang yang dipertanyakan dan yang kita bicarakan ini. Jadi memang kalau ikan yang dijual di pasar Mardika itu wajar saja kalau sudah terkontaminasi ya. Baik yang berasal dari Teluk Ambon karena bakteri E. coli ya, bagian dari coliform ini dia bisa masuk kan lewat rantai makanan. Rantai makanan dan bisa terjadi juga karena ikan di Teluk Ambon juga kan juga mengkonsumsi
makanannya dari perairan yang ada Teluk Ambon yang notabene sudah terdapat kelimpahan E. coli dalam jumlah yang cukup banyak ya. Terbukti dari hasil penelitian coliform yang di dalamnya ada E. coli itu kan jumlahnya sudah berlimpah melebihi batas. Jadi memang wajar saja kalau kemudian itu bisa saja ditemukan di dalam ikan yang dijual baik yang ada dalam teluk, dan kemudian ketika air yang sudah tercemar itu digunakan untuk mencuci ikan yang dibawa dari Tulehu, yang dibawa dari Seri, maka sama juga nasibnya. Sehingga sebenarnya kita harus lebih intens dalam melakukan proses pembersihan ikan ya. Karena ketika kalau untuk yang di Teluk Ambon terutama itu kan dia tentu akan masuk pada siklus pencernaannya. Jadi sebenarnya ikan itu kita harus membersihkan organ-organ untuk pencernaan yang ada. Dia punya, kalau keton di Ambon bilang dia punya isi poro, itu seharusnya jangan lagi dikonsumsi. Karena itu rawan sekali terhadap konsentrasi kelimpahan E. coli di dalamnya. Nah, itu harus segera dibersihkan. Kuncinya sebenarnya hanya di proses yang seperti tadi Bu Dokter bilang, sanitasi sebenarnya untuk pembersihan. Apakah itu lingkungannya dan pasarnya harus higienis ya. Memang ini sudah berkali-kali memang dilakukan, pemerintah kota sudah lakukan itu. Cuma memang mungkin karakter masyarakat kita ini yang memang dominannya itu tidak bersih. Walaupun memang kita harus akui bahwa infrastruktur itu memang masih kurang jauh daripada cukup. Ya ini kan memang karena ya pemerintah Maluku ini kan dari APBD-nya kan kecil-kecil sekali. APBD yang cuma sacubi ini lalu ya karena kalau dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa misalnya, kabupaten-kabupaten kecil kan APBD-nya bisa ada yang puluhan triliun. Nah kita nih kan hampir tidak sampai 1 triliun, lalu kita mau buat apa? Kalau yang seperti Nona Eni bilang tadi, apa yang sudah disampaikan ya kita sudah sampaikan. Saya pernah menjadi wakil ketua tim penanganan pencemaran Teluk Ambon. Ketika saya menjadi kepala pusat studi lingkungan Pati, dan ini pikiran-pikiran sudah banyak kita sampaikan. Banyak sekali kita sampaikan bagaimana menangani sampah, bagaimana menangani ini sungai-sungai yang menjadi kontributor utama untuk perusakan teluk. Kita sudah bicara banyak, usul banyak, ahli banyak yang bicara. Tapi eksekusinya itu tidak ada karena keterbatasan anggaran. Bagaimana dengan anggaran yang sangat sedikit, pemerintah harus berpikir untuk membayar gaji DPRD yang begitu banyak. Kemudian untuk ASN di kota yang begitu banyak, rutinnya tinggi sekali. Sehingga untuk pembangunan kita mau harap apa? Karena alokasi dari Jakarta ini sedikit. Ini keadilan anggaran tidak ada untuk kita di Maluku. Jadi kita berpikir banyak, berbicara banyak. Saya mulai dari forum resmi di seminar, menulis di koran, sampai demonstrasi di jalan. Saya punya salah satu hobi memang demonstrasi ya. Demonstrasi di jalan. Jadi sebagai ahli iya, sebagai aktivis iya, sebagai pemerhati iya, hasilnya hampir tidak ada. Karena eksekutornya itu di penganggaran. Kita mau pasar yang bagus, higienis, tertata baik, semuanya tersedia. Tanpa ada anggaran, seperti apa? Kita punya ahli sangat banyak. Baik di Unpati, di UKIM, di Darussalam, di Stein, di Stakpen, di LIPI. Kita punya banyak doktor dan profesor. Tapi untuk eksekusinya ini yang persoalan. Jadi ini kembali lagi ke masalah klasik, masalah anggaran ketika berurusan dengan pemerintah yang juga sebenarnya punya will tapi terbatas apa daya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa diskusi kita hari ini pasti akan berakhir ke satu solusi, dan solusi yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah pengolahan ikan yang akan kita makan. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Sekarang saya mau ke Pak Ardi nih. Sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, kalau dari ilmuwan dan juga dari pemerhati lingkungan kita sudah concern. Sudah ada pada level yang memang sebenarnya sudah parah ini sebenarnya. Pencemaran Teluk Ambon yang nantinya juga berdampak kepada konsumen. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ardi sebelumnya, kita tidak punya nih badan yang kemudian nanti bisa menyelesaikan sengketa ini. Jadi untuk saat ini kemudian solusi dari LPKSM ini seperti apa dulu nih agar supaya orang Ambon bilang tahan-tahan dulu sebelum ada yang benar-benar bisa menyelesaikan sengketa. Jadi sebenarnya kemarin saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen itu sudah mengirim surat kepada gubernur. Karena kalau kita melihat, saya berkirim surat itu terkait dengan bagaimana mendesak gubernur supaya membentuk BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Karena percuma saja ada LPKSM, ada Indak, tapi tidak ada yang eksekusi nih, seperti tadi yang kata Bapak tadi, bahwa tidak ada yang mengeksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Yang hak daripada mengeksekusi itu hanya ada pada BPSK. Sekarang pun lembaga peradilan seperti pengadilan bisa, konsumen disuruh pilih, ada BPSK, ada pengadilan. Tetapi kita tahu sendiri pengadilan dengan biaya mahal, waktu lama. Kalau cuma hanya ikan 2 ekor, 3 ekor, lalu orang ini masa mau lari ke pengadilan yang berhari-hari, bahkan tahun. Prosesnya lama. Ya kan? Saya juga seorang lawyer juga, jadi tahu bagaimana kasus di pengadilan itu ya cukup lama. Makanya ini dengan adanya BPSK ini solusi yang paling bagus bagi kami, bagi para konsumen. Kemarin saya sudah berkirim surat tapi belum ada jawaban daripada Bapak Gubernur sendiri. Padahal itu sangat urgent dengan kita melihat kasus-kasus seperti kasus ikan. Dulu juga pernah ada kalau tidak salah kasus beras ya, beras, plastik. Ada beberapa kasus, banyaklah kasus konsumen di Maluku ini. Kasus perbankan, kasus pembiayaan, banyak sekali yang kami tangani. Tapi itu tidak ada solusi yang harus yang memang mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Sehingga kemarin kami berkirim surat kepada Bapak Gubernur sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri nomor 3, Menteri Perdagangan nomor 3. Itu tugas gubernur itu dia membentuk BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang di dalamnya terdiri dari 3 elemen. Elemen konsumen, elemen pemerintah, dan elemen pengusaha. 3 elemen ini sudah ada, tetapi BPSK-nya belum ada. Eksekutornya yang belum ada, eksekusinya ini yang belum ada. Makanya kalau saya lebih ke situ. Segera dibentuk BPSK supaya hal-hal seperti ini bisa terselesaikan. Ketika ada masalah di lapangan, itu dipanggil. Karena mereka yang punya hak panggil nih, BPSK. Panggil nih orang-orang ini, pemerintah. Kalau sekarang Indak disuruh panggil, Indak instrumen daripada pemerintah. Bagaimana mau panggil pemerintah? Kami LPKSM tidak punya kewenangan itu. Kan? BPSK yang punya kewenangan karena dia independen. Bagaimana dia panggil itu orang-orang pemerintah dalam hal ini? Misalnya kayak tadi contoh, ini kasus lingkungan, habis itu kasus jamban terapung. Panggil itu pemerintah, siapa ini yang usulkan seperti ini? Segera diberhentikan ataupun bikin peraturan baru tentang jamban yang bagaimana yang tadi seperti Ibu katakan bahwa harus ada safety tank di dalamnya, ya kan? Supaya safety ini ketika orang menggunakan ikan ini nggak ragu-ragu gitu. Jadi solusinya adalah sekarang kita tunggu jawaban dari Pak Gubernur nih, agar supaya bisa ada BPSK dan masyarakat kemudian bisa bebas karena sengketanya terselesaikan. Iya, gitu. Oke, saya kembali lagi ke Ibu Yos nih. Sebelum kita berdialog hari ini, Ibu Yos sudah menjelaskan ke saya bahwa hasil penelitian dari LIPI ini berbeda-beda terkait dengan kandungan koliform total dan juga kolitinja setiap tahun di Teluk Ambon dari 2011 sampai 2018. Bolehkah Ibu Yos jelaskan kepada masyarakat hasil penelitian dari 2011 sampai 2018 yang tinggi tahun berapa dan kenapa, kemudian yang rendah tahun berapa dan kenapa? Oke, ini. Jadi memang mungkin kembali ke riset. Tadi seperti sudah saya bilang, kami tidak melakukan pemantauan secara rutin per tahun. Itu juga disebabkan sebenarnya karena keterbatasan anggaran. Jujur saja, kami sendiri sudah ditunjuk sejak beberapa tahun yang lalu sebagai otoritas saintifik di Teluk Ambon. Jadi memang kami punya tanggung jawab itu kepada publik. Dari segi bakteriologis, seperti yang tadi sudah Eni sebutkan, bahwa memang kepadatan bakteri koliform total. Jadi saya sekali lagi saya tidak bicara mengenai E. coli karena E. coli termasuk di dalam koliform total. Kepadatan bakteri koliform total dalam 100 ml air laut di Teluk Ambon, terutama di Pasar Apung yang kami pantau dari tahun ke tahun, memang fluktuatif. Dan kenapa fluktuatif? Karena itu juga tergantung musim di mana diambilnya ini. Nah, contohnya tergantung musim, kemudian juga kadang-kadang tergantung lokasi pengambilan juga kan. Saya ambil contoh. Untuk Agustus 2011, misalnya nih, ini 2011 Bapak Ibu, itu
tercatat untuk coliform total kepadatannya per 100 ml air laut 27.100 sel per 100 ml air laut di Pasar Apung. Oktober 2011 kami sengaja untuk melihat apakah kepadatannya sama atau tidak yang dengan bulan Agustus. Kami ambil di lokasi yang agak dekat dengan sampah. Dan di situ kami dapatkan kepadatannya mencapai 1.700.000 sel per 100 ml air laut. Sekali lagi, ini kepadatan coliform total dalam air laut. Jadi data harus dilihat, banyak hal yang terkait dengan itu. Ini coliform total. Jadi bukan E. coli saja. Karena untuk data E. coli-nya saya tidak punya data rutin. Untuk April 2014 3.300 sel per 100 ml air laut. Jadi kan fluktuatif sekali dari 2011 ke 2014. Kemudian harus dilihat juga April itu musim apa? Diambil dari mana sampelnya? Jadi ini masih di Pasar Apung sebenarnya kan. Februari 2015 1.400 sel per 100 ml air laut. Kemudian Maret 2017 920.000. Nah, jadi yang harus dibilang itu sebenarnya bakteri coliform sendiri itu ketika dia berada di lingkungan akibat kontaminasi baik tinja manusia atau tinja makhluk hidup berada panas atau dari sampah buangan rumah tangga, dia berada di dalam perairan, dia tidak mampu berkembang biak mungkin, tetapi bakteri-bakteri patogen di dalamnya masih berpotensi untuk menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, ketika air yang sudah ada bakteri-bakteri itu sendiri dipakai untuk misalnya menyiram ikan, kemungkinan menginfeksi manusia itu menjadi naik, gitu. Tapi tidak berarti langsung dia menyebabkan infeksi, tidak. Saya kembali lagi ke pernyataan awal saya. Yang penting penanganan ikan yang dikonsumsi itu secara higienis, jadi disiram dengan air dengan kualitas yang baik, air tawar yang kualitasnya baik, dimasak sampai matang, mestinya tidak menyebabkan masalah. Tapi masyarakat harus tetap waspada. Perilaku masyarakat Kota Ambon juga harus diubah dengan membuang sampah. Saya ini sering naik angkutan umum ini. Dan kalau misalnya musim buah, itu mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, beli langsat misalnya. Habis makan, dibuang lewat jendela mobil. Kadang-kadang mau saya tegur, tapi nanti saya juga balik dimarahi gitu kan. Jadi mungkin kegiatan ini saat ini saya mau bilang marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Teluk Ambon kita cuma ada satu. Ikan kalau misalnya tidak bisa dibuat seperti yang tadi Pak Ampi bilang, untuk suplai air tawar bersih untuk mencucinya, dan mereka pedagang terpaksa masih harus ambil dari laut. Lalu kalau air lautnya tidak bersih, kita ya berpotensi untuk kena penyakit ya. Nah, itu sebenarnya salah satu hal juga yang sudah selama ini saya usulkan, kita seharusnya harus ada semacam platform terpadu untuk penanganan Teluk Ambon ini. Jadi ketika ada data seperti ini, kita kan punya dinas kesehatan juga ini. Kemudian ada yang bergerak. Iya, jadi kadang-kadang kalau misalnya ada kasus luar biasa diare, itu harus mampu ditelusuri, itu karena apa gitu kan. Jadi itu bisa mengkonfirmasi sebenarnya. Apakah ini karena E. coli atau karena hal lain. Jadi buat saya sendiri sebenarnya kita harus, pertama masyarakat harus dibuat sadar akan pentingnya menjaga kualitas perairan Teluk Ambon. Tapi yang kedua, pemerintah sendiri dan stakeholder lainnya harus mampu bekerja sama supaya hal-hal seperti ini dia tidak timbul tenggelam seperti yang tadi Eni bilang, sudah ada dari 2011 kok baru happening sekarang gitu kan. Mungkin dari saya sementara. Jadi harus ada platform yang kemudian kita sebagai masyarakat juga harus melakukan tugas kita. Saya ke Pak Ampi nih terkait sebagai pemerhati lingkungan. Kan masyarakat lagi happening gara-gara jamban yang
tidak punya sanitasi. Tapi sebenarnya masalah Teluk Ambon jauh lebih kompleks dari itu. Masalah sampah yang kita buang dari sungai dan yang mengalir dari 5 sungai besar yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Ampi. Dari kacamata pemerhati lingkungan nih Pak Ampi. Kemudian solusi yang paling gampang deh untuk mengatasi masalah sampah di Teluk Ambon itu seperti apa? Ya, jadi saya pernah menjadi ketua tim penilai kebersihan sungai di Kota Ambon. Jadi kita evaluasi itu beberapa sungai. Memang Uai Batu Merah mencapai prestasi tertinggi sebagai sungai terkotor di Kota Ambon. Jadi dan dia kontributor. Sampah terbesar. Contoh kontributor, dan itu juga terbukti nanti kalau yang sementara kita bicarakan seperti jamban gantung itu pun juga termasuk yang terbanyak di Uai Batu Merah. Kalau Anda berdiri di jembatan Batu Merah, mungkin Anda lihat saja ke arah pantai itu sudah ada terlihat yang tergantung-tergantung atau yang menempel di dalam rumah tapi pipanya keluar. Nah, jadi sebenarnya ya ini konsekuensi dari yang pertama keterbatasan ruang untuk kita membuat septic tank. Kemudian yang kedua tingkat kesadaran juga yang belum untuk masyarakat. Dan yang ketiga tidak ada sebuah inovasi dari pemerintah kota. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari tinja itu sumber energi yang luar biasa. Itu bisa dipakai, dikumpulkan, kemudian dipakai menjadi sebuah penghasil energi yang kemudian bisa dipakai oleh masyarakat itu sendiri. Kalau di beberapa negara maju, seperti di Cina misalnya, itu tinja itu diperebutkan dan dibeli. Karena itu bisa diolah menjadi berbagai macam hal. Untuk energi listrik, masak di dapur, pupuk dan sebagainya. Nah, inovasi ini kita belum punya begitu. Walaupun bisa dari sisi pengetahuan maupun teori itu bisa. Kembali lagi kalau kita mau implementasikan itu dalam bentuk eksekusi. Karena lagi di duit lagi. Klasik. Nah, jadi penyebabnya klasik sebenarnya. Dari dulu saya sudah mengusulkan untuk 5 sungai itu dibuatkan pintu air misalnya. Oke. Nah, ketika pintu air ini tentu akan bisa menjerat sampah dan sebagainya. Dia tidak langsung ke laut. Tidak langsung masuk ke laut ya. Kemudian ketika banjir bisa ditutup, lalu kemudian dipompa airnya masuk ke laut. Karena banyak sungai berada di bawah permukaan laut. Sehingga ketika terjadi pasang tertinggi, bersamaan dengan hujan selesai. Terendam hampir sebagian besar pesisir Kota Ambon. Karena sungai-sungai kita rata-rata ketika pasang tertinggi itu berada di bawah permukaan laut. Sehingga air laut dia masuk dengan leluasa ketika pasang tertinggi atau air pasang. Kalau bersama dengan hujan ya sudah kita berdoa saja. Karena supplier air dari perbukitan bentuk runoff ini kan tinggi. Karena kita tidak mampu menangkap air itu untuk masuk ke dalam bumi dengan membentuk sumur-sumur resapan di perbukitan. Boleh kita mengganti fungsinya menjadi pemukiman, menjadi perumahan bisa. Tapi dengan konsekuensi harus membuat sumur resapan. Supaya fungsinya sebagai daerah resapan air itu tetap ada. Walaupun sudah diganti menjadi pemukiman misalnya. Itu bisa dibuat. Tapi kita belum punya regulasi yang mengharuskan untuk harus membuat sumur resapan atau kolam resapan bagi perumahan atau bagi rumah-rumah yang di daerah resapan air. Kalau itu dibuat, fungsi sebagai resapan air tetap ada. Nah, tapi ini kan tidak dibuat. Jadi memang otomatis volume airnya tinggi akan masuk ke pesisir. Jadi memang sebenarnya pada akhirnya kita hanya menangani pada bahagian ujung saja yang tadi seperti Nona ini bilang. Ikan itu kita ambil, isi perutnya kita buang, kita cuci bersih, setelah sampai di rumah kita masak matang seperti yang Ibu Yos bilang. Supaya bakteri E. coli itu dia mati. Nah, ini ya kita hanya menangani istilahnya di di ujung saja. Ini kalau seperti kalau kita panas, ya sudah kita kasih minum paracetamol saja untuk menurunkan panas. Walaupun panas ini karena bisul. Penyebabnya tidak kita selesaikan. Ya, harusnya kita selesaikan bisulnya, bukan kita selesaikan panasnya. Kita kasih temper kan menurunkan panas, bukan bisulnya disembuhkan. Ya sudahlah, sekarang kita ya selesaikan dulu lah panasnya lah. Karena itu aja yang bisa kita buat. Karena kalau menyelesaikan bisulnya berarti panjang lagi ceritanya Pak Ampi, ya kan? Jadi sebenarnya masalah ini simpel sih, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dari masyarakat dengan merubah
mindset kita sepertinya. Setuju. Pak Ardi ada yang mau disampaikan Pak? Sepertinya Pak Ardi gelisah dari tadi. Kayaknya ada sesuatu Beliau yang yang korban. Beliau korban nih kayaknya. Karena Ada yang memang tertahan. LPKSM ini korban sebenarnya. Ada yang mau disampaikan Pak? Jadi saya cuma menghimbau kepada masyarakat terkait dengan masalah konsumen ya, khususnya masalah konsumen. Bagi masyarakat yang memang ada masalah dengan konsumen, baik itu dengan masalah apapun, masalah ikan kah atau masalah apa, silahkan boleh mengadu ke kami, Lembaga Perlindungan Konsumen. Walaupun sekarang belum ada yang tadi saya bilang eksekutornya belum ada. Tapi nanti coba kita akan berembuk dengan pemerintah kota, dalam hal ini Indak, untuk sama-sama kita mengatasi hal-hal seperti yang ada ini. Mungkin itu saja. Hari ini kalau ada Papit kayaknya lebih seru nih. Iya, kayaknya. Bisa langsung kita tembak. Iya. Tapi masalahnya beliau berhalangan. Sebelum saya ke Pak Ampi sama Pak Ardi lagi, saya mau ke Ibu Yos nih. Dari LIPI sudah melakukan penelitian, hasilnya sudah disubmit ke pemerintah belum nih Bu? Agar supaya bisa dilihat lagi nih kondisi kita sekarang seperti ini. Selalu sih sebenarnya. Contohnya kemarin, saya memang sedang tidak di tempat waktu itu. Contohnya kemarin, karena kami sebagai otoritas saintifik untuk Teluk Ambon saat ini, dari pihak pemerintah kota sendiri sudah memanggil kami sebagai narasumber, salah satu peneliti dalam kelompok penelitian saya, untuk menyampaikan mengenai masalah sampah di Teluk Ambon. Jadi sebenarnya kalau untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kami, sudah rutin kami lakukan. Cuman memang kan seperti misalnya kasus ikan yang ada kandungan E. coli-nya, itu kan sebenarnya dari pemberitaan media ya. Tapi kalau bilang secara rutin sudah kami komunikasikan. Tergantung setelah itu kami kan bukan yang pemangku kebijakannya, pengambil keputusannya gitu kan. Tapi sejauh ini ketika disubmit hasilnya gimana respon pemerintah? Dari pemerintah kota, apakah mereka panik atau ya sudah seperti standar karena setiap tahun disubmit setelah penelitian terima aja? Gimana nih Bu Yos? Jujur, secara jujur. Masalahnya bukan saya yang memberikan langsung, karena kan laporannya itu semuanya dikompilasi menjadi laporan tahunan yang dikomunikasikan. Kalau dipublikasikan saya sudah sepertinya hampir setiap tahun rutin Pak mempublis hasil penelitian. Kalau dikutip di koran kemarin juga sudah sering dikutip. Jadi kemarin untuk tahun 2019 FGD kami membantu pemerintah Kota Ambon itu juga sudah keluar baik secara cetak maupun secara online. Jadi sebenarnya LIPI hanya melakukan pengawasan, kemudian ending-endingnya kembali lagi dari pemerintah kebijakan sebagai pengambil kebijakan, dan sebenarnya mulai dari kita saja. Betul. Dari masyarakat sebagai orang yang menikmati hasil endingnya, menikmati demamnya dari bisul yang terjadi sekarang ini. Sebelum kita sampai ke closing statement nih Pak Ampi sama Pak Ardi, kira-kira selain solusi yang kita obati saat ini, kemudian secara dari kacamata Pak Ampi pemerhati lingkungan dan juga dari kacamatanya Pak Ardi, bagaimana caranya kemudian menyampaikan ke masyarakat agar supaya mindset kita yang harus dirubah, pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih Nona Eni. Jadi kita terpaksa harus lakukan proses amputasi saja. Amputasi? Artinya sumber-sumber yang bisa menjadi kontributor itu kita mulai amputasi dulu. Seperti WC-WC gantung tuh harus segera dibongkar itu. Harus ditutup. Di sepanjang sungai-sungai itu, baik di Wai Batu Merah maupun juga di Wai Tomu. Wai Tomu juga Anda kalau berjalan di daerah Skip dan lain-lain, itu WC-WC yang kalau mau turun angkat dari pinggir kali langsung di tengah kali, terus lepas di tengah kali balik lagi, itu masih ada. Nah itu yang kita langsung dieksekusi saja. Yang turun di kali ditangkap saja kalau perlu oleh Satpol PP. Bongkar itu WC-WC gantung di Wai Tomu, di Wai Batu Merah maupun juga di sepanjang pesisir pantai Mardika, Pasar Batu Merah, itu dibongkar saja sebagai penyebab itu kan, dibongkar dulu lah, karena kita belum bisa merencanakan penganggaran, belum ada kan. Kita amputasi saja. Kemudian rumah potong hewan itu segera dipindahkan dari situ. Pemerintah kota sudah menyadari itu dan memang sudah dalam proses pembangunan. Cuma ya kembali lagi, pembangunan rumah potong ini kan lokasi sudah ada, tanah sudah ada, sudah mulai kerja.
Tapi ini termin-termin kan kayak kembali lagi dia punya akar dan segala segala masalah nih, segala kejahatan adalah uang. Jadi memang itu yang kita harus lakukan proses amputasi saja untuk kesadaran itu. Itu sudah harus, karena kalau tidak lakukan itu ya tetap produksi itu tetap akan terjadi. Jadi kita mulai dari tidak membiarkan masyarakat membudayakan hidup seperti itu. Kita moving on dari cara-cara yang lama. Pak Ardi, bagaimana kemudian dari kacamata Pak Ardi sebagai lembaga perlindungan konsumen, pendekatan ke masyarakat untuk berubah mindset seperti apa nih? Iya, terima kasih. Kalau saya dari lembaga perlindungan konsumen sendiri, bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan terutama juga bagi para konsumen untuk bagaimana cerdas dalam memilih, cerdas dalam berbelanja, cerdas dalam memilih produk, ya kan? Mesti harus konsumen cerdas. Kami Maluku ini 2019 kami LPKSI mencanangkan supaya konsumen cerdas, bagaimana memilih, memilah, dapat ketika terkena masalah dapat menyelesaikan. Tapi itu lagi kembalikan kepada gubernur sendiri, bagaimana apakah harus secepat, kalau kami secepatnya membentuk BPSK karena ini sudah urgen. Secepatnya membentuk BPSK. Karena kalaupun memang dalam BPSK itu sendiri ada anggaran, tapi memang anggaran itu dari kementerian yang turunkan nanti, dari Kementerian Perdagangan menurunkan kepada gubernur dalam bentuk APBD, ya kan? Sehingga saya bilang harus segera, karena kalau tidak ada BPSK sama, bagaikan kami ini bagaikan singa ompong, mengaum tapi tidak bisa menggigit. Bisa. Hanya bisa aja tegur-tegur sama aja, ditegur sampai kapan. Tapi tidak ada hak eksekutornya. Hak eksekutor itu ada pada BPSK. Mungkin sekian. Di ending diskusi kita hari ini, saya mau dengar dulu closing statement dari masing-masing narasumber. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan hari ini. Kita mulai dari Bu Yos dulu. Kira-kira ada himbauan atau harapan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, Bu Yos? Himbauan saya mungkin singkat saja. Sayangi Teluk Ambon, caranya bagaimana? Jaga lingkungan, jangan buang sampah. Budayakan hidup sehat. Jika mau mengkonsumsi ikan, harus diolah dengan higienis. Dimasak sampai matang, baru dikonsumsi. Teluk Ambon milik kita bersama, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi? Terima kasih Bu Yos. Sebelum ke Pak Ampi, Pak Ardi dulu closing statement. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat hari ini? Iya, bagi pemirsa di rumah, paling saya hanya menyampaikan cerdaslah menjadi konsumen. Mari kita menuju kepada konsumen, Maluku Cerdas Konsumen 2019. Mungkin itu saja. Pak Ampi? Ya, terima kasih. Saya mau sampaikan buat masyarakat semua, pemirsa, yaitu persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua. Kalau kita semua tidak selesaikan sekarang, kapan lagi untuk kita selesaikan? Mari kita jaga lingkungan kita untuk hidup yang lebih baik lagi. Salam lestari. Salam lestari, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yos, Pak Ampi, Pak Ardi untuk diskusi yang luar biasa pagi hari ini. Untuk terakhir nih Bu Yos, kira-kira kalau misalnya masyarakat mau akses penelitian yang dilakukan oleh LIPI bisa diakses secara umum? Ada website atau ada apa yang bisa diakses? Bisa, ini jadi masyarakat jika ingin mengetahui bisa langsung menghubungi bagian hubungan masyarakat dan kerjasama kami. Bisa juga melihat di www.dipsi.lipi.go.id. Tapi nanti untuk linknya bisa saya berikan kembali. Tapi yang penting itu sih sebenarnya. Kami juga ada buka selama jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat di Jalan Yesyara Namual, Poka Ambon. Baik, yang mau mengakses silakan langsung ke website atau yang paling baik adalah langsung ke kantor LIPI jika pemirsa ingin melihat lebih detail tentang hasil penelitian yang dilakukan LIPI tentang perairan dan kualitas air di Teluk Ambon. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Yos, terima kasih Pak Ampi, terima kasih Pak Ardi untuk waktunya dan juga diskusi yang luar biasa. Ingat masalah ini adalah mulai dari diri kita dan bisa kita selesaikan sendiri sebenarnya. Jaga lingkungan kita, jaga Teluk Ambon dengan tidak membuang sampah sembarangan. Akhirnya saya Eni Parinusa pamit undur diri.